Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mayangsari dengan NIM A1A1240016. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mengenai efektivitas strategi substitusi impor versus orientasi ekspor dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada bagian dilema sumber daya alam Sultra, kekayaan alam dan tantangan struktural, Sulawesi Tenggara memiliki cadangan nikel letarik terbesar di Indonesia, menjadikannya epicentrum industri ekstraktif nasional. Yang pertama, endowment faktor. Kekayaan nikel memicu penanaman modal masif di Morosi dan Pomala. Yang kedua, ancaman resource curse. Risiko pertumbuhan semu yang sangat rentan pada guncangan harga global. Dan yang ketiga, pergeseran sektoral, menurunnya kontribusi sektor pertanian dan kelautan tradisional. Kita masuk pada bagian 2, paradigma besar industrialisasi. Yang pertama, substitusi impor atau ISI, dipelopori oleh Raoul Prebisch dan Hans Singer pada tahun 1950-an. Fokus utama pada stimulasi dan proteksi industri domestik, penggunaan instrumen tarif, pembatasan ekspor material mentah dan subsidi, dan membangun kemandirian hulu hilir guna minimalisir keguncangan luar negeri. Yang kedua, orientasi ekspor atau EOI, keunggulan komparatif dan kompetitif klasik. Pasar global dipandang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, mengutamakan efisiensi skala ekonomi dan adopsi standar teknologi internasional, dan mendorong persaingan global yang memicu kualitas produk lokal. Pada bagian strategi hibrida hilirisasi, anomali kebijakan hulu hilir, Indonesia tidak lagi mempertentangkan ISI dan EOI secara dikotomis, melainkan menggabungkannya secara simultan. Yang pertama, sektor hulu atau proteksi ISI. Kebijakan pelarangan total ekspor biji nikel mentah sejak 2020 memaksa industri peleburan smelter berdiri di dalam negeri. Yang kedua, sektor hilir orientasi EOI, produk olahan bernilai tambah tinggi seperti ferronikel, baja anti karat, dan bahan baterai diekspor secara agresif ke pasar lokal. Pada bagian ketimpangan sektor ekspor Sultra, meskipun pertumbuhan ekonomi Sultra sangat tinggi, data menunjukkannya adanya ketimpangan ekspor yang luar biasa. Hampir 92,5% nilai ekspor Sulawesi Tenggara didominasi oleh industri ekstraktif dan peleburan nikel. Sektor pertanian hanya berkontribusi 4,2%, disusul kelautan sebesar 2,1%. Ini mengonfirmasi kerentanaan tinggi apabila harga pasar nikel global mengalami penurunan. Dan potensi produksi lokal strategis. Yang pertama, pangan dan kedelai. Produktivitas lahan kedelai di Sultra cukup tinggi, bisa sampai 15-20 KU atau H. Namun luas lahan sangat minim, sehingga industri tahu dan tempe lokal masih bergantungan pada impor kedelai. Yang kedua, garam dan gula. Memiliki garis pantai yang panjang, namun potensi garam belum digarap modern. Sultra juga masih mengimpor gula rafinasi alih-alih memberdayakan potensi tebu dan aren lokal. Dan yang ketiga, pangan ternak. Sultra merupakan daerah yang penghasil jagung melimpah. Sayangnya belum memiliki pabrik pengolahan pakan ternak lokal, sehingga pakan masih harus dipasok dari luar. Solusi kebijakan pembangunan Sultra. Yang pertama, kemitraan wajib. Menegakkan regulasi kemitraan wajib bagi korporasi PMA untuk menyerap vendor bahan baku dan tenaga kerja dari pelaku ekonomi lokal atau PMDN. Yang kedua, revitalisasi vokasi. Menyinkronkan kurikulum SMK dan perguruan tinggi di Sultra secara langsung untuk mencetak tenaga terampil di sektor industri pengolahan nikel. Dan yang ketiga, logistik internal. Mempercepat pembangunan struktural
jalan ekonomi dan pelabuhan demi menekan biaya logistik distribusi bahan baku antar wilayah Sultra. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.